Bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Lombok Timur, digelar pertemuan berbagai stakeholder yang diinisiasi Yayasan Tunas Alam Indonesia untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang langkah dan komitmen setiap elemen dalam memberi perlindungan kepada anak-anak buruh migran. Yayasan Tunas Alam Indonesia sendiri tahun ini menyasar 2 desa di Kabupaten Lombok Timur sebagai desa binaan program perlindungan untuk anak-anak buruh migran, yakni Desa Wanasaba dan Desa Leneklau. Dari data yang disampaikan Direktur Yayasan Tunas Alam Indonesia Suharti, di 2 desa itu saja terdapat 743 anak buruh migran dan yang baru bisa diberikan fasilitasi sekitar 200 anak saja. Mereka yang difasilitasi ini adalah anak-anak yang saat ini berada di bawah pengasuhan nenek atau kakek mereka. Karena dari data Yayasan Tunas Alam Indonesia, 25% anak buruh migran di 2 desa itu berada di bawah pengasuhan nenek atau kakeknya. Adapun intervensi yang dilakukan Yayasan Tunas Alam Indonesia ini antara lain mengajak kader dan masyarakat untuk memberi perlindungan kepada anak buruh migran yang masih distigmakan buruk, sehingga kerap menjadi sasaran bullying. Anak-anak buruh migran yang diantaranya juga tercatat tidak memiliki ayah secara hukum dan ayah biologis mereka bukan WNI, diperjuangkan untuk memiliki administrasi kependudukan seperti akte kelahiran, sehingga memungkinkan mereka mendapat perlindungan sosial dari pemerintah. Sedikitnya Yayasan Tunas Alam Indonesia mencatat 50 anak di 2 desa itu yang tidak memiliki ayah yang sah secara hukum. Ada beberapa deskripsi singkat yang kami lihat pada anak-anak kita, khususnya anak buruh migran, ada stigma-stigma yang diberikan oleh masyarakat terhadap mereka. Mohon maaf, ada beberapa tenaga kerja kita yang bekerja ke luar negeri pulang membawa anak-anak. Lalu anak-anak ini kemudian disebut oleh masyarakat dan teman sebayanya sebagai anak oleh-oleh, anak onta, anak India, anak Pakistan, dan anak sebagainya berdasarkan pada dari mana anak itu dibawa oleh orang tuanya. Akhirnya karena stigma itu, anak-anak kita kemudian rentan dibully, baik di sekolah maupun di lingkungan bermainnya. Komitmen yang saat ini, yang sudah diikrarkan oleh semua pihak, itu kemudian bisa membawa perubahan yang lebih baik bagi anak-anak buruh migran ke depannya. Kepala Bapeda Lombok Timur Ahmad Dewanto Hadi sebagai perwakilan pemerintah juga mendukung aksi perlindungan terhadap anak-anak buruh migran tersebut. Pasalnya Lombok Timur yang masih memiliki PR dalam meningkatkan IPM-nya juga mencatat tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur menjadi pekerjaan yang harus dikepung bersama untuk diselesaikan. Dari masalah pendidikan dan kesehatan itu, perlindungan anak-anak buruh migran juga tercatat sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Di 2015-2016 dengan pola Musretbang khusus perempuan, persoalan-persoalan yang seperti yang tadi diungkapkan itu mengemuka. Oleh karena itu, saya berharap sebenarnya replikasi program-program seperti ini akan dilakukan terus, tidak hanya dari teman-teman di Sante, tetapi juga lembaga-lembaga lain, NGO lain, pemerintah daerah, SKPD juga mengelola program untuk kegiatan yang sama dalam rangka mengentaskan persoalan-persoalan yang dialami oleh anak-anak buruh migran kita di Kabupaten Lombok Timur. Pertemuan itu sendiri diikuti oleh berbagai elemen seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan dinas instansi lingkup Pemda Lombok Timur, perwakilan NGO, serta kecamatan dan kader. Sementara itu bertindak sebagai pemateri, PLT Kadis Dukcapil, dan perwakilan Dinas Kesehatan Lombok Timur. Tim Liputan, Selaparang TV.